Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Menurut Nadiem, hal itu harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Mantan CEO Gojek ini menyatakan Kemendikbud ingin proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau langsung, namun hal itu tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini. Sehingga PJJ menjadi alternatif yang bisa dipilih sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan semua masukan mengenai kesulitan dan kondisi suboptimal PJJ ini. Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ karena tatap muka adalah yang terbaik. Tapi karena kondisi seperti ini, prioritas nomor satu kita adalah untuk bagaimana secara paling aman berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kemenkes untuk mengembalikan anak secara bertahap ke sekolah dengan protokol kesehatan yang terbaik dan memastikan kemampuan dia mengikuti perjalanan melalui online dan tool-tool lain. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan sekolah-sekolah dan kampus tutup di seluruh dunia. Dikutip dari World Economic Forum, diperkirakan lebih dari 1,2 miliar pelajar di seluruh dunia dirumahkan dan tidak dapat datang ke sekolah dan kampus. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, sudah ada pertumbuhan dan adopsi yang tinggi dalam teknologi pendidikan dengan investasi edtech global mencapai 18,66 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 dan keseluruhan pasar untuk pendidikan online diproyeksikan mencapai 350 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Semenjak pandemi COVID-19, telah terjadi lonjakan penggunaan media pembelajaran daring yang signifikan, baik itu aplikasi bahasa, bimbingan virtual, alat konferensi video, atau perangkat lunak pembelajaran daring. Akibatnya, pendidikan telah berubah secara dramatis dengan munculnya e-learning atau pembelajaran elektronik yang khas, di mana pengajaran dilakukan dari jarak jauh dan pada platform digital. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Anissa Zahra Labibah, Ida Kosida, saya Martius Satwibowo, Nikmah Wardani, dan Fatu Nurul Afini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang program pembangunan desa dukung PJJ. Desa Dukung PJJ adalah satu program pembangunan di mana desa mendukung kegiatan PJJ selama pandemi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dan mencegah dan menanggulangi penambahan korban COVID-19. Program ini akan membangun dan mempersiapkan desa sebagai tempat yang nyaman bagi para pelajar untuk belajar dalam jaringan. Ketika PJJ dibangun oleh pemerintah, banyak para pelajar merantau ke kota-kota besar kembali ke kampung halaman. Hal ini tentu menjadi pilihan yang rasional untuk diambil, mengingat kehidupan di kota sekalipun pandemi tetap membutuhkan biaya yang besar, bersama keluarga mereka mendapatkan rasa aman dan nyaman yang tidak mereka dapatkan ketika di kota. Lokasi pelaksanaan program adalah di Desa Konoha. Penyelenggaranya adalah aparatur Desa Konoha dan tokoh masyarakat setempat. Jangka waktunya adalah 9 bulan. Selanjutnya ada pohon masalah dari program pembangunan desa dukung PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 yang merupakan virus menular, berbahaya, dan mematikan mengakibatkan aktivitas di luar rumah diminimalkan. Sehingga solusi dalam bidang pendidikan adalah adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ seringkali ditemukan berbagai masalah, antara lain yang pertama adalah jangkauan sinyal internet yang tidak merata di setiap wilayah. Yang kedua, fasilitas penunjang belajar yang terbatas. Yang ketiga, tidak semua tenaga pendidik melek teknologi. Yang keempat, akses internet
internet tidak dimiliki oleh semua orang. Dan yang kelima, tidak semua anak bisa belajar secara mandiri. Kita masuk ke perencanaan program pembangunan. Pertama, pemasangan WiFi dan pembebasan akses WiFi bagi publik di kelurahan desa setempat dalam rangka membantu menyediakan akses internet gratis bagi pelajar yang membutuhkan. Yang kedua, menggandeng anak muda untuk membuatkan website desa setempat untuk mulai mendigitalisasi segala data-data desa dan mulai digitalisasi perpustakaan desa sebagai sumber belajar agar mudah diakses. Yang ketiga, memperbaiki dan menyusun ulang ruang belajar publik di TPA sebagai upaya menyediakan fasilitas belajar bagi pelajar khusus, yakni yang belum memiliki fasilitas penunjang belajar jarak jauh seperti komputer, laptop, maupun handphone. Yang keempat, menggandeng Karang Taruna desa setempat untuk bekerja sama dan mengajak anak muda terdidik yang ada untuk menjadi tutor kelompok belajar online bagi anak-anak yang belum bisa belajar secara mandiri sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, menggandeng koperasi simpan pinjam yang dikelola BUMDes untuk menyediakan pinjaman berupa barang elektronik penunjang belajar jarak jauh seperti laptop, handphone, bagi orang tua yang belum mampu membelikan kebutuhan tersebut secara tunai. Lalu akan dilakukan pelaksanaan program pembangunan. Program ini akan dijalankan selama 9 bulan, mulai Maret hingga November 2020. Langkah-langkahnya, pertama pada bulan Maret akan dilakukan pemasangan Wi-Fi di 3 titik lokasi. Pertama di Balai Desa, kedua di TPA, dan Majelis Taklim karena tempatnya strategis. Lalu akan dilakukan pembelian 1 unit laptop untuk tambahan fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh ruang belajar TPA. Di bulan kedua, di bulan April, akan dilakukan pembuatan tempat cuci tangan dan sekat-sekat di ruang belajar TPA. Lalu, yang dilengkapi dengan kebutuhan protokol kesehatan, ada sabun, masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Setelahnya akan dilakukan penyemprotan disinfektan di 3 lokasi pemasangan Wi-Fi. Kemudian di bulan Mei
diikuti dengan pemberian apresiasi tutor terfavorit dan pemberian apresiasi kepada pengakses tersering digital perpustakaan. Selanjutnya, di bulan Oktober akan dilakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas seperti di bulan Juli dan Agustus, serta pelaksanaan kegiatan kelompok belajar online. Setelahnya, di bulan November dan merupakan bulan terakhir, akan dilakukan evaluasi dari keseluruhan program. Lalu, bagaimana proses pendanaan pelaksanaan program pembangunan ini akan dilaksanakan? Pendanaan program kali ini bersumber dari anggaran pendapatan desa dan iuran sukarela dari masyarakat setempat, di mana per kepala keluarga nantinya akan dibebankan sebesar Rp20.000 per bulan untuk biaya operasional berupa pembiayaan listrik, pemeliharaan ruang belajar dan fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh, serta upah sukarela tutor. Pendanaan program dilaksanakan menggunakan asas rakyat bantu rakyat atau gotong royong, di mana rakyat dalam satu desa yang terdiri dari banyak kepala keluarga bergotong royong dengan membayar biaya sebesar Rp20.000 per kepala keluarga. Dana tersebut nantinya akan terkumpul banyak dan kebermanfaatannya dapat dirasakan kembali bersama-sama oleh masyarakat desa. Dana tambahan untuk program tersebut akan diambil dari anggaran pendapatan desa. Selanjutnya adalah evaluasi program. Evaluasi ini merupakan catatan yang menjadi kekurangan dalam proses pembangunan desa dukung PJJ. Adapun beberapa poin yang menjadi catatan kami adalah 1. Digitalisasi perpustakaan desa dirasa kurang efektif. Mengapa kurang efektif? Ini terlihat dari 2 alasan utama, yaitu 1. Minat baca masyarakat yang kurang, dan yang kedua, banyak pelajar yang mengikuti PJJ namun lebih memilih belajar langsung dari Google. Kedua alasan inilah yang kemudian menyebabkan digitalisasi perpustakaan desa menjadi tidak efektif karena jarang diakses oleh masyarakat. Penyediaan perbaikan ruang belajar dirasa juga kurang efektif. Mengapa kurang efektif? Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal yang menjadi alasan kami. Yang pertama, ruang belajar lebih sering digunakan untuk bermain game online oleh anak-anak dibandingkan untuk mendukung program pembelajaran jarak jauh yang diusung oleh pemerintah. Dan yang kedua, anak-anak sulit untuk menerapkan social distancing sekalipun di dalam ruang belajar terdapat sekat-sekat untuk menghalangi mereka berkerumun. Yang ketiga, pembentukan tutor kelompok belajar online dirasa sangat membantu masyarakat, tetapi di sisi lain juga menyebabkan para orang tua menjadi tidak mandiri, terutama dalam membantu peran guru untuk menjadi pengganti tenaga pendidik bagi anak-anak selama masa PJJ berlangsung. Banyak orang tua yang kemudian menjadi ketergantungan kepada tutor dan cenderung malah mengalihkan perannya sebagai guru pengganti bagi anak-anaknya selama PJJ kepada para tutor yang ada.